Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivita Sari dari jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar. Nah, berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan sedikit tentang mata kuliah Teknologi Kesehatan Masyarakat Islami. Nah, di sini saya mengambil judul yaitu penggunaan teknologi alat infusion pump untuk meningkatkan keamanan penggunaan obat dan keselamatan pada pasien COVID-19. Adapun yang menjadi alasan saya mengambil judul tersebut karena keselamatan pasien merupakan indikator suatu mutu pelayanan, perkembangan dan persaingan rumah sakit saat ini mendorong setiap pelayanan memperbaiki kualitasnya. Dan dikembangkanlah alat infusion pump ini, yang dimana alat ini memiliki karakteristik utama yaitu pengontrolan kecepatan alir cairan infus secara mekanik. Meski cara pengantarannya terjadi secara mekanik, pengendalian pompa dilakukan secara elektronik, serta operator infusion pump ini bertugas mengatur alat tersebut dan memonitor kerjanya. Infus pump ini digunakan untuk memastikan ketepatan dosis sehingga tidak terjadi overdosis pada pasien. Dan seperti yang kita ketahui, alat infusion pump ini rata-rata telah digunakan oleh pasien COVID-19 sehingga sangat membantu perawat yang ingin menggantikan infus tersebut. Adapun sistem pergantian alat infus pump ini pada pasien COVID-19 memiliki prosedur tersendiri. Jadi, dikembangkanlah alat infus pump menjadi alat infus yang mekanis atau otomatis. Sehingga tidak perlu lagi bolak-balik untuk mengganti infus tersebut. Adapun alasan mengapa harus menggunakan infusion pump ini adalah dapat digunakan untuk mengetahui adanya gelembung udara yang ada dalam infus. Ketika ada gelembung udara pada infus akan membahayakan nyawa pasien karena gelembung udara akan masuk ke dalam vena dan menyebabkan sumbatan apabila masuk ke jantung sehingga menyebabkan gagal jantung. Nah, selanjutnya yaitu manfaat dari alat infusion pump ini. Alat ini memiliki manfaat yang cukup penting dalam pelayanan medis, khususnya pasien yang kritis. Pasalnya, cairan yang dimasukkan dengan menggunakan pompa infus langsung melalui pembuluh darah, sehingga cairan yang dimasuk bila langsung diolah oleh tubuh karena langsung diangkut oleh darah menuju bagian tubuh yang memerlukan. Manfaat bagi alat ini juga sangat praktik digunakan. Pemberian cairan parenteral yang akurat, membawa perawat untuk menginventarisasi data, memahami kondisi yang terjadi, dan melaksanakan perbaikan proses untuk meningkatkan keselamatan penggunaan obat. Dapat meningkatkan komunikasi perawat dan farmasi sehingga pemberian obat-obatan kepada pasien dapat dipantau dengan jelas. Dapat mendeteksi kelancaran tetesan dan volume cairan infus. Dan yang terakhir, memberikan peringatan pada perawat jika terjadi kerusakan pada infus pump. Nah, selanjutnya itu kelebihan dari alat infusion pump ini. Saya mengambil ada 4. Yang pertama, memudahkan perawat dalam memonitoring kelancaran tetesan dan volume cairan pada pasien. Kedua, sangat membantu pelayanan kesehatan berkaitan dengan keamanan dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap pasien. 3. Menawarkan keuntungan signifikan atas administrasi masukan cairan, termaksud kemampuan untuk memberikan cairan dalam volume yang sangat kecil. Keempat, mampu untuk memberikan cairan pada tingkat yang tepat dan mengatur jumlah. Pada awalnya, alat infus ini bekerja secara manual untuk mengetahui jumlah tetesan yang akan diberikan pada pasien. Perawat harus menghitung tetesan sambil melihat jam tangan selama 1 menit. Cara ini tentu masih jauh dari tingkat ketelitian. Nah, kesalahan dalam pemberian cairan infus dapat berakibat buruk pada pasien. Saat ini, penggunaan infus di rumah sakit masih secara manual.
di mana kesalahan-kesalahan seperti tersebut masih sering terjadi. Sebuah unit perawat intensif baru-baru ini menemukan 47% efek samping adalah karena pengobatan dan dosis yang salah. Jadi, saya kembangkan alat infus yang bekerja sebagai mendeteksi kelancaran dan volume infus serta memberikan peringatan pada perawat di ruang pasien. Selain memiliki fungsi seperti ini, mungkin bisa dikembangkan lagi alat infusion pump ini sebagai alat monitoring tetesan infus sebagai berbasis microcontroller. Karena infus pump ini memiliki kekurangan, yaitu hanya memberikan status dari kecepatan tetesan infus dan memberikan peringatan berupa tampilan pada layar infusion pump. Dan alat infusi pump umumnya ini digunakan pada pasien yang berada ruang ICU. Sedangkan pasien yang menggunakan infus tidak hanya pasien kritis yang berada pada ruang ICU. Jadi, saya kembangkan alat infusium ini menjadi alat monitoring tetesan infus berbasis microcontroller. Jadi, semua pasien bisa memakainya bukan hanya di ruang ICU saja. Nah, adapun cara pembuatan dan prosedur kerja. Yang pertama itu cara pembuatan. Pertama, persiapan alat, yaitu infus pump, standar infus, cairan infus, infuses sesuai kebutuhan. Yang kedua, hal yang perlu diperhatikan. Nah, ini tuh sangat penting buat kita. Yang pertama itu yang harus diperhatikan itu tegangan, jumlah tetesan per menit, display, kontrol sistem, lakukan pemeliharaan sesuai dengan jadwal. Yang terakhir, lakukan pengujian dan kalibrasi 1 tahun sekali. Nah, yang ketiga yaitu pelaksanaan prosedur. Pertama, sebelum menggunakan, kita harus cuci tangan sesuai dengan prosedur. Kedua, letakkan mesin pada tempat yang aman bagi mesin, pasien, keluarga pasien, pengunjung, dan proses penggunaan alat. Yang ketiga, pahami dan gunakan mesin sesuai dengan fungsinya. Nah, yang selanjutnya itu penggunaan secara umum. Nah, penggunaan secara umum ini terbagi-bagi lagi. Yang pertama itu, sebelum pemakaian pertama mesin disambungkan ke sumber listrik selama 15 jam agar internal berterai penuh, mesin dalam keadaan off. Yang kedua, memasangkan pump ke standar infus atau letakkan infus pump ke full cam dengan posisi yang tepat. Kencangkan skrup yang terletak di tengah dasar full cam. Cek stabilitas dari standar infus yang akan digunakan. Nah, yang ketiga, hubungkan kabel mesin dan sumber listrik. Indikator baterai akan menyala, menandakan baterai dalam posisi di charger. Yang keempat, buka pintu lalu tekan tombol on, tidak kurang dari 1 detik. Semua parameter akan menyala. Pompa mid-dress akan bergerak sesat. Nah, yang kelima itu, lakukan preening pada 4 set yang akan digunakan. Pastikan tidak ada gelembung udara. Yang keenam, buka pintu, geser clamp yang ada sesuai dengan arah panah. Lalu, pasang 4 set dari atas hingga bawah dengan posisi lurus sesuai dengan petunjuk yang ada. Letakkan roll clamp di bawah pump, lalu tutup pintu. Yang ketujuh, atur level oklusi sesuai keinginan. Kedelapan, atur kecepatan tetesan sesuai order dengan menekan tombol rate per limit. Display terbaca the rate mili per H. Kesembilan, atur batasan cairan delivery limit dengan menekan tombol rate per limit. Display terbaca the limit mili per H. Nah, yang terakhir, buka order claim dari 4 set. Hubungkan 4 set dengan 4 seteter. Lalu tekan tombol start. Bila jumlah cairan yang diinginkan sudah tercapai, maka selesai. Nah, jadi itulah tadi hasil presentasi saya tentang mata kuliah Teknologi Kesehatan Masyarakat Islami yang berjudul Penggunaan Teknologi Alat Infusium Pump untuk meningkatkan keamanan penggunaan obat dan keselamatan pada pasien COVID-19. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.